kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Kita sepakat suatu negara yang baik terdiri dari warga negara yang baik. Warga negara yang baik tersusun dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik terbina dari keluarga-keluarga yang baik, yang di dalamnya terdapat unsur sakinah, mawaddah, warahmah, dengan figur seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, dengan profil seorang ibu yang menyantun, lemah lembut dan pandai mendidik, serta membesarkan anak-anaknya dalam buayan dan kasih sayang. Inilah yang dinamakan dengan Al-Baitu Madrasatul Ula. Keluarga adalah sekolah pertama dan yang paling utama dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu hadirin, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Quran dengan judul Membina Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran, dengan landasan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Duduk mau sih. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika qaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang karakteristik keluarga sakinah yang dihiasi dengan mawaddah warahmah. Lalu hadirin,
mengatakan bahwa mawaddah ialah kecintaan seorang suami terhadap istrinya, sedangkan warahmah adalah kasih sayang seorang suami karena takut hal buruk akan menimpa kepadanya. Dengan demikian hadirin, antara pasangan suami dan istri harus saling mengisi dan melengkapi, dan inilah yang dinamakan dengan keseimbangan dan kesejajaran antara pria dan wanita, suami dan istri, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Soeharto. Hadirin, dua modal dasar inilah yang akan menjadi kekuatan zahir maupun batin bagi pasangan suami dan istri dalam rangka mendayung bahtera rumah tangga sampai ke pulau kebahagiaan dan kekal abadi. Namun hadirin, marilah kita perhatikan zaman sekarang. Kita tidak dapat menutup mata dari kasus-kasus yang telah terungkap, kasus-kasus yang mencerminkan kehancuran moral kesenjangan keluarga. Ada seorang anak yang dengan tega membunuh kedua orang tuanya. Ada seorang ayah yang dengan tega hatinya meniduri anak kandungnya sendiri. Bahkan hadirin, ada seorang ibu yang dengan tega hatinya membuang anaknya yang baru saja ia lahirkan. Mengapa hadirin? Mengapa hal tersebut bisa terjadi hadirin? Tidak lain dan tidaklah bukan karena memang anak tersebut tidak diharapkan untuk hadir di dunia ini. Belum lagi hadirin, semakin maraknya kita temukan di desa kita, di antara tetangga-tetangga kita, atau bahkan itu terjadi pada diri kita sendiri, yang dimana keluarganya menganut bilateral dan multilateral dengan kesibukannya masing-masing. Ada sang ayah yang soleh yang selalu pergi ke masjid. Ada neng ibu yang tidak pernah ketinggalan di acara majelis arisan. Dan ada si anak yang tidak terurus, entah ia mau kemana, bersama siapa dan apa yang ia lakukan. Ke diskotika, ke bioskopkah, atau ugal-ugalan di jalan rayakah, tidak ada yang mempedulikannya hadirin. Bukankah seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang penting bagi moral anak-anaknya? Terlebih lagi sang ayah yang mempunyai tanggung jawab dunia dan akhirat untuk anak-anaknya. Hal tersebut telah dijelaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'suna Allah Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah
dengan segala Diperintah. firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut merupakan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan ahli kita dari api neraka. Lalu hadirin, siapakah yang dimaksud ahli pada ayat tersebut? Para ulama tafsir berpendapat yang dimaksud ahli ialah anak dan istri. Lalu hadirin, ketika turunnya ayat tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi anfusina wa kaifa bi ahlina. Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, lalu bagaimana menjaga ahli kami? Rasulullah pun menjawabnya, Tanhaunahum amma nahakumullah. Kamu melarang mereka terhadap hal-hal yang dilarang Allah kepadamu, dan kamu suruh mereka kepada hal-hal yang diperintahkan Allah kepadamu. dari sini hadirin muncullah kewajiban dan hak suami dan istri. Lalu hadirin, apakah kewajiban seorang suami dan hak seorang istri? Yang pertama, Kewajiban memberikan pangan. Yang kedua, Kewajiban memberikan pakaian dan sandang. yang ketiga, Kewajiban menjunjung tinggi nama baik sang istri serta memberikan perlindungan terhadapnya. Dari sini pula hadirin muncullah kewajiban seorang istri dan hak seorang suami. Lalu hadirin, apakah kewajiban seorang istri dan hak seorang suami tersebut? Hal tersebut telah digambarkan dalam sebuah hadis. Khairun nisa imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. sebaik-baik seorang wanita adalah seorang istri yang soleha. Apabila kamu memandangnya, ia menggembirakan. Apabila kamu perintah, ia taati. Dan apabila kamu tidak ada di rumah, ia pandai menjaga diri dan harta suaminya. Nah hadirin, melihat istri yang soleha seperti ini, kayaknya bapak-bapak yang sudah menikah pun ingin menikah lagi. Betul apa benar bapak-bapak? Oleh karena itu hadirin, apabila kewajiban dan hak suami dan istri telah sama-sama terpenuhi, maka keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah bukan sebatas impian lagi. Maka insya Allah hadirin akan terlahirlah al-auladul abrar sebagai putra putri yang baik, sebagai samaratul qulub, dambaan keluarga, bermata jiwa, Belahan hati dan si buah jantung. Ladies and gentlemen, rahimakumullah, dari syarahan tersebut dapat kita simpulkan bersama bahwasanya pembinaan keluarga sakinah merupakan pembinaan terhadap keluarga yang sejahtera dan bahagia serta terpenuhinya aspek-aspek kehidupan sehingga memancarkan norma-norma beragama yang pada akhirnya hadirin setiap anggota keluarga mampu berkata, Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. oleh karena itu hadirin kami menghimbau kepada seluruh anggota masyarakat khususnya bagi pasangan suami dan istri agar kelak mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan menjadi generasi milenial yang soleh dan soleha dan berguna bagi bangsa, agama dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Orang bayang pergi mengaji, kunci ibadah jangan tempati. Keluarga sakinah